Astaghfirullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada Jawami'ul Kalim yang ke-22. Air suci dan mensucikan. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu adalah suci dan juga mensucikan. Tidak ada yang membuatnya najis satu apapun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal sumur bid'ah. Jadi ada sumur namanya sumur bid'ah itu. Sumur itu penuh dengan bangkai dan juga darah-darah haid yang dimasukkan oleh wanita-wanita di zaman itu dan kotor. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya berwudu dari air yang terdapat dalam sumur bid'ah tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan dan tidak ada yang membuat najis satu apapun. Maknanya bahwa air itu selama tidak keluar dari kemutlakannya, selama air itu tidak keluar dari kemutlakan air, maka air itu selamanya suci dan tidak najis. Kecuali kalau seandainya air itu berubah, satu warnanya, yang kedua rasanya, yang ketiga baunya, dan yang merubahnya adalah sebuah benda najis, maka air yang tadinya suci menjadi air najis. Jadi saya ulangi, asal air itu suci, tetapi air bisa menjadi najis dan keluar dari kemutlakannya kalau seandainya ada yang merubahnya dan terjadi satu di antara tiga perubahan. Satu, berubah baunya. Dua, berubah warnanya. Tiga, berubah rasanya. Dan yang merubahnya adalah benda najis. Maka air itu tidak suci lagi dan menjadi air yang najis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika membahas soal air dalam bab taharah, mereka mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan tahurun, ada yang disebut dengan tahirun, dan ada yang disebut dengan najisun.
Adapun air yang disebut dengan tohur, artinya air ini suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Bukan hanya sekedar suci saja, tapi bisa mensucikan yang lainnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahirun. Suci tapi tidak mensucikan. Memang air itu suci, bisa diminum, tetapi air itu tidak mensucikan. Tidak bisa menghilangkan hadas ataupun najis. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan air najis, ma'ruf. Kalau najis itu sudah tidak suci, dia juga tidak mensucikan. Inilah pembagian air yang disebutkan oleh para ulama. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum asal air. Jadi kalau seandainya ibu kemudian tersesat di sawah, tersesat di kebun, tersesat di hutan, kemudian datang waktu sholat, kemudian adalah genangan air di situ, tapi masalahnya airnya keruh, maka jangan langsung dihukumi air itu air najis. Ingat ya, jangan langsung dihukumi air itu najis, tapi hukum asal air itu suci. Kecuali kalau yang mengeruhkan air itu adalah benda najis. Umpamanya ibu pegang airnya, rupanya ada bau najis. Kemudian juga warnanya warna najis. Atau boleh jadi mungkin rasanya juga rasa najis. Barulah kemudian kita hukumi bahwa air ini adalah air yang tidak suci dan mensucikan. Tapi kalau seandainya keruhnya hanya sekedar mungkin tanah saja karena memang hujan, kemudian ke bawah ke dalam air, akhirnya air itu jadi keruh. Karena tanah itu kan tidak najis. Ketika dia merubah air yang tadinya suci, tidak akan merubah kesuciannya. Maka kita boleh wudu di air yang keruh tadi karena yang merubahnya bukan benda najis tapi benda suci. Tetapi tidak semua benda suci yang mempengaruhi air itu, entah warnanya, rasanya atau baunya, itu dianggap boleh mensucikan. Ya, memang air itu suci. Seperti mamanya ibu campur air dengan sirup. Ya. Akhirnya kemudian jadilah air itu air sirup. Maka air sirup itu suci karena boleh kita minum. Tapi apakah bisa kita gunakan untuk wudu? Kita bisa gunakan untuk mandi jinabah? Ya tidak bisa. Kalau sirupnya lebih mendominasi dibandingkan airnya. Karena istilahnya bukan air lagi, orang menyebutnya air sirup jadinya. Lah ini yang harus dipahami soal kaidah air. Lah dalam kitab ini pengarang mengatakan hadis yang sahih ini menjelaskan tentang sebuah prinsip yang sangat begitu luas pencakupannya. Apa itu? Bahwasannya air, semua jenis air, baik yang terpancar di bumi maupun yang turun dari langit, yang masih murni atau yang telah berubah karena tempatnya atau alirannya, atau disebabkan karena telah tercampur dengan benda-benda yang suci, walaupun banyak perubahannya, adalah air tersebut tetap dihukumi air suci. Artinya dapat digunakan untuk bersuci dan yang lainnya. Tidaklah dikecualikan dari maksud ucapan penuh makna ini kecuali air yang telah berubah warnanya, rasanya atau baunya disebabkan benda najis, sebagaimana disebutkan dalam lafaz-lafaz lain dari hadis ini. Jadi kesimpulannya tadi, selama yang merubahnya air itu benda suci, maka tetap air itu dianggap suci. Tapi tidak semua suci bisa mensucikan, gitu maksudnya. Lihat yang merubahnya. Kemudian kata pengarang,
Para ulama telah sepakat atas najisnya air yang berubah karena najis. Tentang hal ini Al-Imam Ahmad dan juga selainnya berdalil dengan firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi sampai selesai ayat. Maknanya, kapan saja sifat atau ciri dari perkara yang diharamkan itu muncul pada air, air tersebut menjadi najis dan kotor. Hadis ini adalah selain menjelaskan bahwa air yang berubah karena tercampur benda-benda suci, maka air tersebut tetap suci. Begitu pula air yang telah dipakai oleh seorang wanita, maka tidak mengubah status kesucian secara mutlak. Air pun telah suci karena tangan seseorang yang baru terbangun dari tidur malamnya dimasukkan ke dalam airnya. Hanya saja yang dilarang adalah seseorang yang terbangun dari tidur malamnya memasukkan tangannya ke dalam air sampai ia mencucinya, sebabnya atau sebanyak 3 kali. Adapun larangan dari menggunakan air tersebut, hadis ini tidak menjelaskan hal itu. Ya. Maknanya sekali lagi bahwa saya singkat saja apa yang dikatakan pengarang di sini. Ya, tadi saya sudah jelaskan secara global di muqaddimah. Mudah kita memahami ini tentang kaedah air dalam bersuci itu. Pokoknya selama air itu tidak berubah rasa, warna dan juga baunya, maka air itu dianggap suci dan mensucikan. Tapi kalau seandainya air itu sudah berubah warna, rasa dan baunya karena sebuah benda najis, maka sepakat air itu najis, tidak suci dan mensucikan. Tetapi ketika air itu berubah warna, rasa dan baunya dengan benda suci dan benda suci itu mendominasi lebih banyak dibandingkan airnya, seperti ada air 1 gayung, ibu kasih tepung pula 1 kilo, tidak bisa untuk wudu, Bu. Coba aja apa enggak belepotan tepung tuh nanti di muka deh. Karena sudah menjadi air tepung. Memang dia suci, kalau dimakan pun tidak haram, tidak najis, tapi kan tidak bisa untuk bersuci, hanya suci saja. Itu kesimpulan daripada hadis yang kita baca ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tertarik ingin mengembangkan pembahasan ini seputar keajaiban air. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kehidupan kita ini. Besar nikmat air itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu hidup itu dikarenakan air. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 30, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Artinya kalau tidak ada air, tidak ada yang hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan itu ditentukan dengan air. Kalau tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Semua akan mati. Artinya hajatnya kita kepada air itu sangat luar biasa. Makanya air itu salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang layak kita syukuri. Karena itu nikmat besar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan keajaiban air ini baik secara Quran, sunnah ataupun sainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman soal penciptaan binatang, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nur ayat 45? Allah mengatakan, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in." Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan itu dari air. Jadi asal penciptaan hewan itu dari air. Bahkan bukan hanya hewan saja, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga dari air. Allah mengatakan, "Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira."
Dan dia pula yang menciptakan manusia itu dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musohara, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi manusia juga tercipta dari percampuran tanah dan air. Makanya kemudian tubuh manusia juga, karena salah satu benda yang diciptakan ataupun salah satu alat-alat yang Allah menciptakan manusia itu adalah air, makanya sampai kapanpun manusia itu berhajat kepada air. Dan kita tahu bahwa ini fakta ya, menunjukkan bahwa sekitar 80% tubuh manusia itu kan terdiri daripada air. Otak, darah, maka itu pun banyak penuh dengan air. Artinya bahwa seperti contoh umpamanya, kalau seseorang itu sampai kekurangan air, kalau sampai seseorang itu kekurangan air, kira-kira apa yang terjadi? Maka banyak organ kita itu yang tidak berfungsi. Artinya air juga mempengaruhi badan kita, karena memang 80% tubuh manusia itu terdapat air. Artinya kita berhajat dengan air. Kalau sampai kekurangan air, masalah itu organ kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun anggaplah dalam badan kita ini penuh dengan semacam vitamin, nutrisi dan begitu seterusnya, kalau kekurangan air itu tetap akibatnya daya tahan tubuh itu pasti melemah. Artinya bahwa air itu sangat dihajatkan untuk kesehatan manusia. Makanya mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup dalam setiap hari itu bisa memperbaiki organ-organ tubuh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ya kalau kita bercerita tentang manfaat air, mungkin ibu bisa bertanya kepada pakar-pakar kesehatan, dokter dan yang semacamnya. Ya. Lah air ini yang sedemikian rupa menentukan hidupnya manusia. Kalau kurang air bisa mati orang itu. Apalagi sampai tidak minum air bisa mati. Lah karena hajatnya kita dengan air itu luar biasa. Artinya air itu adalah nikmat agung yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Maka bersyukurlah Allah masih menganugerahkan air kepada kita. Lebih luas daripada itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai keberkahan bagi kita. Bukan hanya nikmat, tetapi dalamnya juga ada berkah. Contoh umpamanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai menceritakan, jadi kata Anas, kami ini pernah kehujanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap bajunya sampai terguyur hujan tuh sebagian badannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika ditanya oleh Anas bin Malik, kenapa engkau lakukan seperti itu? Maka Rasul bersabda, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Kata Imam Nawawi, maknanya hadis di sini adalah hujan itu membawa rahmat yang baru saja diciptakan Allah. Ini juga untuk menepis anggapan kalau pamannya pas hujan gerimis, kemudian kadang-kadang kita khawatir, nak cepat sini nanti kau sakit kepala kan gitu kan. Ya kalau itu yang jadi keyakinannya ataupun semacam sugesti dia, ya bisa saja sakit kepala gara-gara kena hujan tuh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengambil sebagian air hujan itu. Jadi kalau ada air hujan, bahu Nabi itu ditempelkan di air hujan itu supaya kena tetesannya. Untuk apa coba Rasul melakukan seperti itu? Karena Rasul menganggap rahmat Allah sedang turun tuh. Sedang turun. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, annahu kana idza amtaratis sama yaqulu ya jariyah
ukhruji saraji, ukhruji thiyabi. Wa yaqulu wa nazzalna minal ma' wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Jadi Abdullah ibn Umar ini kalau turun hujan, maka dia akan mengatakan kepada budak wanitanya, keluarkan pelanaku, keluarkan bajuku, sentuhkan kepada air hujan itu. Lalu beliau membacakan ayat, dan kami menurunkan dari air yang penuh barakah, artinya banyak manfaatnya. Sampai seperti itu, ya, dengan air hujan itu. Para ulama dahulu, para salafun saleh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari manfaat-manfaat ini saja kita tahu bahwa air ini adalah tanda kekuasaan Allah. Ingat, air ini tanda kuasa Allah. Karena tidak ada yang mampu menciptakan air. Bahkan air itu satu di antara 4 ciptaan yang pertama Allah ciptakan. Yang pertama Allah menciptakan arasy, yang kedua air, yang ketiga qalam, yang keempat lauhil mahfud. Itulah 4 penciptaan pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Lah salah satunya air. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun, kata Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini, pergantian ada malam, ada siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah matinya. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin. Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, itu semua merupakan tanda kuasa Allah yang harus dipikirkan bagi orang-orang yang mengerti. Jadi air itu kuasa Allah. Dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya di antara sunnah, Bu, berdoa apabila selesai hujan. Namanya ini baru selesai hujan sekarang kan, Bu. Tadi kan hujan deras tuh. Apa sunnah yang harus kita ucapkan coba setelah hujan itu turun, selesai hujan itu? Nabi mengatakan, ucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ibu kalau habis hujan berdoa-doa ini enggak? Ini sunnah hukumnya. Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kami telah dihujani dengan karunia dan rahmat Allah. Nah, gitu doanya, Bu. Ya, ini kita ucapkan karena memang hujan itu nikmat. Dan hujan itu rahmat. Makanya kita berdoa seperti itu. Bahkan di antara keajaiban air ini bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan kotoran pada badan kita. Lah ketika kemudian hadas, kemudian juga najis dan kotoran hilang pada badan kita, apa yang terjadi? Allah cinta dengan kita. Disebabkan air, Allah cinta dengan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan ahli tobat dan Allah suka dengan orang yang suka bersuci. Suci dari hadas dan suci dari najis, dan tidak mungkin hadas dan najis dihilangkan kecuali dengan air. Kecuali kalau tidak ada air, ya mungkin darurat lah, tayamum. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan orang-orang yang bersuci dengan air. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan air sendiri suka digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buka puasa kan, Bu. Nabi itu kan kalau buka puasa biasanya pertama dia akan cari rutok. Cari kurma basah. Kalau tidak ada, pakai kurma kering. Kalau tidak ada,
pakai air putih. Ya. Nabi SAW menggunakan air minum itu untuk berbuka puasa. Menunjukkan bahwa air ini berkah. Kemudian juga ingat bahwa bukan hanya air itu ditinjau dari segi nikmat. Air juga bisa jadi azab. Air itu bisa jadi sebuah azab. Bahkan kalau kita lihat sejarah, azab yang pertama kali menimpa manusia itu dengan apa, Bu? Dengan air. Azabnya kaum Nuh. Itulah azab yang pertama diturunkan ke tengah-tengah manusia, itulah azab dengan air. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 10 sampai 15, "Pada rabbahu inni maglubun fantasir." Maka Nuh berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabb, aku sudah mulai dikalahkan. Tolong aku." Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nuh dan mengatakan, "Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir." Lihat kata Allah, maka kami bukakan pintu langit dan kami hujani kaum Nuh dengan hujan sederas-derasnya. Kemudian kami buka mata air bumi dan kami pancarkan sekencang-kencangnya. Maka berjumpalah air langit dan air bumi, maka menjadi tsunami yang penuh dengan tufan, akhirnya meluluh lantakkan seluruh umat Nuh, kecuali yang di perahu Nuh yang diselamatkan. Lihat, azab yang pertama yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala dengan air. Bahkan kaum yang setelahnya, kaum apa? Setelah Nuh itu kaum Ad, ya, kaum Ad itu. Ketika mereka kufur dengan nabinya, kaum Ad itu, siapa nabi kaum Ad itu? Nabi Hud alaihi salam. Kufur dengan Nabi Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan cara apa? Menahan air. Tidak hujan bertahun-tahun sampai paceklik, kekeringan, kering kolontang. Tahulah kalau tidak ada air apa yang terjadi, Bu? Rumput pun mati, hewan-hewan pun bisa mati, kita aja bisa mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian kirim azab kepada mereka setelah Allah tahan air. Kemudian mereka pun meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan. Maka dikirimlah awan yang berwarna hitam. Padahal awan berwarna hitam itu adalah awal daripada azab Allah. Mereka tiba-tiba senang, dikiranya mau ada hujan, rupanya di balik awan itu ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada petir, ada angin yang mengangkat mereka semua ke langit. Akhirnya mereka pun binasa karena azab itu. Lihat, azab-azab awal-awal yang Allah turunkan itu dengan air. Ya. Boleh jadi dengan cara air ditumpahkan sehingga manusia akhirnya dengan air itu menjadi azab bagi mereka. Nyawa pun melayang di mana-mana. Atau sengaja Allah tahan air itu sehingga kesulitan air akhirnya mereka pun merasa tersiksa. Dan lihat hari ini kan, banyak orang-orang yang kemudian mereka meninggal dunia gara-gara terseret banjir, terseret tsunami, terseret longsor karena hujan deras, dan begitu seterusnya. Itu lihat dahsyatnya air, karena memang air itu adalah satu di antara tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Ingat, air itu tentara di tentara Allah. Allah bisa saja menurunkan air sebagai nikmat dan bisa saja kemudian menurunkan air itu menjadi sebuah azab. Makanya Nabi SAW itu kalau melihat mendung, Bu, Nabi itu ketakutan. Jadi Nabi SAW itu kalau sampai dia melihat mendung, maka datang kekhawatiran jangan-jangan akan turun azab. Maka Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an fi ufukin min afaqis sama taraka amalahu. Nabi itu kalau melihat ada awan yang menggumpal berwarna hitam yang ada di langit,
maka Rasul pun datang takutnya dan meninggalkan amalannya. Kalau dia lagi bekerja, ditinggalkan pekerjaannya. Kata Nabi, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wa in kana fi salatin thumma aqbala alaihi fa in kashafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi meskipun Nabi SAW sedang sholat, ya, maka Nabi SAW terkadang selepas sholat langsung pergi. Jadi dia membatalkan sholatnya kalau memang sholatnya itu sholat sunnah gitu ya. Kalau sholat wajib tidak boleh. Kemudian beliau kembali melakukannya lagi jika hujannya telah selesai. Kalau seandainya awan tadi telah hilang, maka beliau langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya awan itu menurunkan hujan, maka Rasul akan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Maka sunnah hukumnya Bu, kalau turun hujan, maka kita katakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang kau turunkan ini tidak membahayakan, tapi bermanfaat untuk kami. Dan kalau seandainya betul-betul Bu, hujan itu turun, kok nampak angin puting beliung, kemudian nampak benda-benda yang ada di jalan itu diangkat dia, kemudian mulai banjir masuk ke rumah-rumah, maka doanya bukan Allahumma sayyiban nafi'an lagi, tapi doa dengan doa yang lain, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wad tirab wa butunil audati wa manabitis syajar. Nah, begitu doanya, ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, tapi bukan hujan yang merusak kami. Kemudian Allahumma alal akam wal jibal wad tirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, sekiranya hujan ini membahayakan, alihkanlah hujan ini. Alihkan hujan ini ke dataran-dataran tinggi, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, begitu Bu. Ya, itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan air juga, di antara keajaibannya, dia dijadikan mukjizat dari mukjizat para nabi. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika Bani Israel, mereka kehausan di Ardutih, di bumi perjanjian. Ketika itu mereka dikutuk oleh Allah Azza wa Jal 40 tahun tidak bisa keluar dari padang pasir. Akhirnya mereka kehausan, kepanasan. Mereka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, kami haus. Maka Musa pun mengambil tongkatnya kemudian memukulkan di batu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fang fajarat minhu ithnata asyrata aina. Tiba-tiba keluar 12 mata air dari batu tersebut. Lihat, air jadi mukjizat para nabi. Termasuk juga mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Anas bin Malik itu menceritakan, ketika aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu datang sholat asar, manusia berusaha untuk mencari air wudhu. Masalahnya tidak ada air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu meminta kepada Anas untuk mendatangkan air walaupun sedikit. Kebetulan adalah air walaupun satu bejana. Akhirnya Rasul kemudian memasukkan tangannya dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba tangannya mengeluarkan sumber mata air. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai aku melihat semuanya bisa berwudu dari bejana itu. Dan tidak ada habisnya. Lihat. Ini keajaiban air dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat para nabi. Ya. Bahkan di antara keajaiban air itu, gara-gara air orang bisa masuk surga, Bu. Gara-gara air orang bisa masuk surga. Ingat hadis yang pernah saya bahas, seorang pelacur di zaman Bani Israel. Hampir dia mati karena kehausan. Kemudian ketika dia sudah putus asa, dapat pula dia sumur. Masuklah dengan susah payahnya dia ke sumur. Akhirnya dia berhasil mengambil air, terselamatkan jiwanya dari kematian.
Setelah itu kemudian dia keluar dari sumur, melihat ada seekor anjing pula. Sama nasibnya kehausan. Kesian dia wanita ini. Akhirnya kemudian dia masuk ke sumur dengan susah payahnya, dengan sepatunya dia mengambil air dan memberikan minum kepada anjing itu. Anjing itu pun terselamatkan dari kematian. Karena keikhlasannya dan tobatnya, akhirnya wanita dimasukkan ke dalam sorga. Lihat, masuk sorga karena air, memberi minum. Ya, masuk sorga karena air, memberi minum. Bukan hanya itu saja. Kalau kita ini menggunakan air untuk berwudu, apa yang terjadi? Dosa-dosa kita akan keluar dari badan kita lewat tetesan-tetesan air itu. Dan Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, barang siapa yang berwudu dan dia pun memperbaiki wudunya, maka seluruh kesalahannya akan keluar dari jasadnya sampai kesalahan-kesalahan yang ada di kuku-kukunya. Sampai kesalahan-kesalahan yang ada di badannya keluar dari kuku-kukunya. Lihat bagaimana ibadah wudu yang menggunakan air ini bisa penyebab diampunkan dosa-dosa kita. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seafdal-afdalnya sedekah. Sedekah apa? Sedekah air. Jadi seafdal-afdalnya itu sedekah air. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW dari Sa'ad ibn Ubadah ketika bertanya Rasul, sesungguhnya ibuku meninggal. Apakah kalau aku bersedekah untuk ibuku akan sampai? Maka Nabi mengatakan, na'am. Kemudian dia mengatakan, sedekah apa yang paling afdal wahai Rasul? Untuk kukirim pahala kepada ibuku. Maka Rasul mengatakan, suqyul ma. Memberi minum manusia. Beri minum dengan apa? Dengan air. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan itu seafdal-afdalnya sedekah. Bahkan kalau lebih jauh daripada itu, di antara kenikmatan sorga yang Allah anugerahkan kepada penduduk sorga itu salah satunya adalah air. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 15 itu kan, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Allah mengatakan perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan orang-orang yang bertakwa di dalamnya adalah disediakan bagi mereka air-air, sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Kemudian juga air-air susu. Air-air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian air-air dari khamar atau sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya. Termasuk juga sungai-sungai dari madu yang sudah disaring sangat bersihnya. Lihat kenikmatan ahli sorga itu air. Ya, bukan hanya sekedar makanan, juga minuman, dan minuman terbuat dari air. Termasuk juga azab penduduk neraka juga terkadang dengan air. Azab penduduk neraka itu. Ketika penduduk neraka ini melihat nikmat penduduk sorga, maka penduduk neraka ini, Bu, mereka akan memanggil-manggil penduduk sorga dari celah-celah jendela neraka ke celah-celah jendela sorga dan mengatakan, an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Berikanlah setetes air kalian itu supaya kami bisa merasakannya. Ataupun makanan yang Allah anugerahkan kepada kalian supaya kami bisa mencicipinya. Tapi penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahum 'alal kafirin. Oh, tidak bisa, Allah haramkan semuanya bagi orang kafir. Ketika kemudian mereka diharamkan untuk meminum air dari sorga, akhirnya mereka diberikan minum dari air neraka. Dan air-air neraka ini macam-macam bentuknya. Ada namanya air dhari'. Jadi ada namanya air ghislin. Air gislin itu dari darah dan nanah penduduk neraka. Itulah yang dimasukkan, diminumkan ke mulut para penduduk neraka.
Ya, terkadang juga disebutkan hamim, minuman yang sangat panas sehingga melulantakkan usus manusia. Terkadang disebut ghassak, nanah yang mengalir daripada kulit-kulit penduduk neraka. Na'udzubillah. Atau terkadang disebut syadid, air nanah daripada kesakitan penghuni neraka. Jadi azab di neraka saja pakai air juga. Tapi air-air yang mendidih dan tidak pernah memuaskan peminumnya. Bahkan akan mencelakakan peminumnya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka jangan mencela air. Karena air itu ciptaan Allah. Siapapun yang mencela air berarti mencela yang menciptakannya. Karena itu kuasa Allah. Kalau Allah mau, bisa saja Allah tahan air itu. Betapa banyak kemudian orang-orang yang kesulitan ketika tidak ada air kan. Ceklik yang berkepanjangan. Dan begitu seterusnya. Ini kalau Allah mau, baru beberapa bulan Allah tahan saja orang sudah teriak-teriak. Cemana sampai bertahun-tahun tidak ada air. Tapi yang jelas bahwa di balik air juga doa-doa kita akan diijabah. Ingat ketika Nabi SAW mengatakan di antara 3 doa yang diijabah oleh Allah, salah satunya apa? Ketika turun hujan. Dan hujan itu air. Ketika hujan itulah kita disunahkan untuk berdoa, dan itu waktu mustajab sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dengan air itu bisa mengusir setan dari badan kita. Bisa mengusir jin daripada kita. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah meruqyah seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais ibn Syammas, seorang juru bicara Nabi. Akhirnya Rasul pun kemudian menggunakan media air, kemudian usapkan di badan Thabit ini. Dan akhirnya sembuh. Dan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau membolehkan seseorang itu meruqyah dengan media air. Karena itu sudah banyak dilakukan para ulama. Dan ruqyah itu salah satunya bisa mengusir setan dari badan kita. Tentu air yang dibacakan Al-Quran atau diletakkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau seandainya jauh daripada itu, kehidupan di padang mahsyar kelak. Dibangkitkan manusia itu juga disebabkan air yang Allah turunkan kepada bumi. Hujan. Jadi sebelum terjadi kebangkitan itu kan turun hujan tuh. Nanti air itu akan mengenai setiap tulang-tulang ekor manusia. Dari situlah kemudian mereka tumbuh dan menjadi jasad kembali. Akhirnya mereka dibangkitkan kembali. Oleh karena itulah maka begitulah dahsyatnya keajaiban air. Makanya sedemikian besarnya nikmat air ini, maka salah satu yang akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat adalah air. Sebutkan dalam hadis, inna awwal ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'imi an yuqal alam nusahhilaka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Jadi yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla soal nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, pertama soal jasad kita. Bukankah aku sudah menyehatkan badan? Kenapa kau gunakan badanmu untuk maksiat? Dan yang kedua, bukankah aku sudah memuaskan kamu dengan air-air dingin? Nah kalau kita haus minum air dingin itu kan senang, puas gitu ya. Ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keajaiban air yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Sampai di sini kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu